Baik, lanjut. Sekarang kita masuk pembahasan kedua dari bab energi cahaya, yaitu adalah al-adasah, atau terjemahnya adalah lensa. Nah, lensa ini terbagi menjadi dua. Ada lensa atau ada al-adasah al-muhaddabah dengan al-adasah al-muqa'arah. Al-adasah al-muhaddabah disebut lensa cembung, sedangkan al-adasah al-muqa'arah disebut dengan lensa cekung. Nah, atau di sini juga disebutkan istilah lain, sebutan lain bagi kedua adasah ini. Yang adasah al-muhaddabah juga disebut dengan al-lamah atau al-mujammi'ah. Nah, itu artinya adalah ini, konvergen. Dia yang memfokuskan, menggabungkan cahaya. Sedangkan al-adasah al-muqa'arah, lensa cekung, juga dinamakan sebagai al-mufarriqah, yang divergen, yang menghamburkan, yang memecah cahaya, menyebarkan cahaya. Nah, kemudian ada mafahim khosoh bil adasat, ada istilah-istilah khusus terkait dengan lensa. Di buku ada 4 ya di sini. Yang pertama ada markas takawur awajihul adasah. Titik pusat lensa yang ada di tengah-tengah, itu tengah-tengah lingkaran. Yang dua lingkaran, tengah-tengahnya ada mim, itu markas takawur. Kemudian yang kedua ada al-markas al-basori lil adasah. Ada pusat lensa yang ada di tengah-tengah lensanya itu. Yang cekung nanti di tengah cekung, yang cembung nanti di tengah cembung dengan simbol qaf. Nah, itu markas basori lil adasah. Kemudian yang ketiga ada nisfu qutri takawur wajihil adasah. Ada nisfu kutur itu artinya jari-jari. Yang jari-jari lingkaran itu sendiri. Itu dari titik dari pusat lensa menuju titik pusat. Nah, itu jarak situ disebut dengan nisful kutur ya. Simbolnya adalah nun dan qaf. Kemudian yang berikutnya ada al-mihwar al-asli. Ada sumbu utama, itu garis lurus ya, garis horizontal yang memanjang dari kiri ke kanan ya, atau dari manjang seperti ini. Nah, itu tadi di mafahim khosoh tentang lensa. Kemudian kita masuk ke lensa yang pertama. Lensa yang pertama akan kita bahas adalah al-adasah al-muhaddabah. Bisa dibuka bukunya halaman 34. Lensa cembung. Nah, lensa cembung juga disebut tadi lensa yang konvergen, yang dia menggabungkan, memfokuskan, yang mana ketika cahaya matahari atau cahaya lain itu sejajar dengan sumbu utama, maka kita bisa memperhatikan bahwasanya cahaya tersebut itu dibiaskan dari lensa yang akan berkumpul pada satu titik yang disebut dengan bu'ratul adasah, disebut dengan fokus lensa. Jadi bedanya cermin dengan lensa itu, cermin itu memantulkan, inikas, merefleksikan, sedangkan lensa itu nafaz ya, adalah membiaskan dan meneruskan cahaya. Nah, itu bedanya. Nah, kemudian kita masuk ke suwar al-mutakawwanah atau mutakawwinah biwasitati al-adasah al-muhaddabah. Bayangan yang terbentuk atau sinar istimewa dari lensa cembung ini ada 3. Sama seperti mirip dengan cermin cekung ya, di pembahasan sebelumnya. Kurang lebih 3 ya, ada 3 keadaan, 3 kaidah ya, arah sebuah cahaya datang ketika melewati lensa. Ini lensanya.
Nah, di sini yang pertama adalah asyua ad-dawi as-sakit marron bil markazi al-basri lil adasah. Itu sinar datang itu melewati pusat lensa. Yamur dakhilal adasah wa yanfadhu duna an yu'ana au ayyin kisar. Kemudian cahaya tersebut itu melewati bagian dalam dari lensa, kemudian yanfadh ya, kemudian terbias, mungkin berjalan terus ya cahaya tersebut tanpa inkisar ya, tanpa rusak sedikit pun. Nah, ini nomor pertama yang tengah ini, dia langsung lurus gitu kan, menembus. Nah, yang kedua adalah yang atas, asywa ad-dawi as-sakit muwazian lil mihwar al-asli, cahaya datang yang sejajar dengan sumbu utama, lurus kan, sambil lurus. Maka ketika dia sampai ke lensa akan diteruskan ke bak titik fokus. Nah, sejajar titik fokus. Nah, adapun yang ketiga itu kebalikan dari yang kedua. Titik fokus dulu di pertama sebelum lensa titik fokus, kemudian ketemu lensa, baru sejajar lurus dengan sumbu utama. Nah, ini kurang lebih kaidah penentuan arah datangnya sinar atau cahaya ke lensa cembung. Kita lanjut di video berikutnya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk pembahasan baru, masih di pembahasan lensa cembung juga, tapi kita akan mengetahui bagaimana cara terbentuknya sebuah bayangan pada lensa cembung. Nah, sebelumnya kita kan udah bahas kemarin tuh bagaimana terbentuknya bayangan pada cermin cekung, ya enggak? Dan bahwasanya bayangan itu sangat bergantung, bayangan akan terbentuk di mana sangat bergantung pada letak sebuah benda, di mana juga. Jadi di mana benda akan menentukan di mana bayangan gitu. Kemudian juga untuk menentukan sebuah bayangan kita hanya membutuhkan minimal 2 sinar, 2 cahaya. Jadi 2 kaidah arah cahaya tadi itu kita butuh 2 doang untuk menentukan bayangan, nggak harus 3 gitu. Itu kaidah penggunaannya. Kemudian bayangan itu terbentuk dari pertemuan antar kedua sinar. Lihat, bayangan ini semua terbentuk dari pertemuan kedua arah sinar yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk ya pembahasan yang pertama. Tadi kan kita tahu bahwa bayangan itu di mana terbentuknya tergantung dari letak sebuah bendanya, sebuah objeknya. Nah, di sini yang pertama, jika sebuah benda itu terletak lebih jauh ya, atau di ruang 3 ya, ruang 3 itu berarti setelah titik fokus yang kedua ya, titik fokus kedua ke sini ke belakang. Nah, kalau bendanya di sini kemudian kita gunakan tadi kaidah datangnya cahaya, berarti dia sejajar terus ketemu titik fokus yang pertama. Kemudian kita pakai yang sinar datang, dia langsung lewat lewat fokus lensa, lewat tengah sini, seret. Ya harus tengah sini ya, cuma gambarnya susah. Nah, dari 2 cahaya datang ini nanti akan ketemu di sini. Ketemu di antara titik fokus pertama dengan titik fokus yang kedua. Nah, jadi bayangan di yang pertama ini itu terbentuknya di antara 2 titik fokus. Karena bendanya berada di ruang 3 atau lebih jauh ya. Di sini akbar min di'fil bu'dil bu'ri, lebih jauh dibanding atau titik fokus kuadrat. Yang kedua lebih dekat lagi ke lensa. Kalau bendanya ada di titik titik fokus yang kedua di sini nih. Nah, berarti kayak di sini. Terus terapkan tadi kaidah yang sama, dia sejajar titik fokus, terus langsung lewat pusat lensa, seret. Nah, nanti akan ketemu di mana? Akan ketemu di titik pusat yang kedua, jadi sama. Ya. Ketemu di titik yang sama, titik fokus yang kedua, tapi di balik lensa.
Nah, sebelumnya ya, terus apa sifat bayangan yang terjadi di sini? Berarti sifat bayangannya apa? Sifat bayangannya pertama nyata, kemudian terbalik ya karena dia di bawah sumbu utama, bukan satu dimensi gitu ya. Di bawah, kemudian dia diperkecil. Ya. Hakikiyah maklubah musaghorah. Yang ini hakikiyah maklubah musawiyah lil jism ya. Nyata terbalik tapi ukurannya sama dengan bendanya. Ukuran bayangan sama dengan ukuran bendanya. Kemudian yang ketiga, itu kalau bendanya ada di antara dua titik fokus, antara titik fokus pertama dengan titik fokus yang kedua. Semakin dekat nih dari di sini, kemudian ke titik fokus yang kedua, kemudian di antaranya. Nah, kalau di antaranya kemudian terapkan tadi kaidah yang sama, sinar cahaya tadi. Pertama sejajar terus titik fokus, kemudian langsung lewat pusat lensa. Maka nanti akan ketemu di sini. Akan ketemu lebih jauh dibanding titik fokus yang kedua. Ibaratnya kebalikan dengan yang pertama, gitu ya. Itu seperti itu. Nah, yang terjadi apa? Sifat bayangannya pertama nyata, terbalik, tapi diperbesar. Ini kan diperbesar. Kalau ini diperkecil, ini diperbesar. Kemudian yang keempat, makin maju lagi nih. Kalau misalnya bendanya ada di titik pusat yang depan ini, gitu lah. Terus kita terapkan sinar cahaya yang sama, sejajar titik fokus, kemudian langsung lewat pusat lensa. Nah, maka apa? Maka di mana tempat bayangannya? Fi ma la nihayah, ya. Sampai nggak terhingga, ya. Jadi nggak tahu, kayaknya nggak ada bayangan terbentuk di sini. Nah, tempat bayangannya sampai ya nggak terhingga. Terus bagaimana sifatnya? Ya, sifat bayangannya tanfadhu al-syiah mutawaziyah. Jadi sifat bayangannya, cahaya tersebut itu membias secara sejajar gitu. Dua ini bakal terus seperti itu sampai yang nggak terbatas, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, makin maju lagi ya. Kalau bendanya ada di depan titik fokus yang pertama. Jadi kalau di sini berarti depan sini. Jadi pertama di sini, kedua di sini, tiga sini, keempat sini, sekarang 5 sini. Di antara titik fokus dengan lensa lebih dekat, paling dekat dia. Nah, paling dekat kemudian diterapkan yang sama. Diterapkan kaidah cahaya yang sama, sejajar titik fokus, kemudian lewat pusat lensa. Nah, maka di mana bayangannya? Tatakawwanu amamal adasah fi jihatil jism. Maka akan terbentuk di depan lensa dari arah bendanya itu. Gitu. Jadi kayak dari belakang bendanya. Di sini kan berarti. Nah, karena apa? Karena jadi pertemuan ya antara tadi dua sinar ini. Ya, pertemuannya ada di sini, di belakang dia, di belakang objeknya. Maka apa sifat bayangan yang terjadi adalah takdiriyah, mu'tadilah, dan mukabbarah. Takdiriyah maya, kemudian mu'tadilah tegak lurus karena ada di dimensi yang sama, bukan di bawah. Ini kan di bawah semua nih, di bawah garis. Ini kan atas garis, berarti dia tegak lurus, nggak terbalik. Dan dia mukabbarah, dia diperbesar, gitu ya. Nah, itu pembahasan bagaimana terbentuknya bayangan pada lensa cembung. Oke, kita lanjut. Setelah tadi kita bahas lensa cembung, sekarang pembahasan lensa cekung ya. Jadi lensa cekung ini cuma punya satu sifat bayangan. Dia sama seperti cermin cembung. Jadi lensa cekung dan cermin cembung itu memiliki sifat bayangan yang sama. Itu adalah apa? Takdiriyah, musaghorah, dan mu'tadilah. Maya, tegak lurus, dan diperkecil. Itu sama antara cermin cembung dengan lensa cekung. Jadi nggak perlu kayak tadi bayangan-bayangan yang banyak kalian nggak seperti itu.
ya. Kalau yang istilahnya yang divergen lah, yang memecah, dia cuma ada satu keadaan sifat bayangan. Tapi kalau yang mujammi'ah, yang konvergen, dia tadi banyak ada. Kalau di cermin cekung itu ada 4, sekarang di lensa cembung ada 5 tadi ya. Langsung ke pembahasan berikutnya, istikhdamul adasat fi ilaji ba'di uyubil ibsar. Penggunaan lensa dalam pengobatan beberapa penyakit mata atau cacat mata. Nah, di sini ada 2 ya. Yang pertama ada kisorun nazar. Ada miopi atau rabun jauh. Ya, ini miopi ya. Miopi. Nah, rabun jauh itu maksudnya bagaimana? Yaitu ketika dia melihat benda yang dekat, dia jelas. Tapi ketika melihat benda yang jauh, dia buram atau kabur bayangannya. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah bisa 2 di sini keadaannya. Bisa 2 sebab. Yang pertama bisa karena bola mata yang terlalu besar. Sehingga apa? Sehingga retina itu di sini ya, retina ya. Di penghujung belakang mata itu. Nah, sehingga retina terlalu jauh dari lensa mata. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi ini pohon misalnya benda ya, sama kayak di buku. Yang terjadi ketika cahaya ini masuk, seret ya kan, ke lensa mata. Nah, karena terlalu jauh jaraknya nih antara retina dengan lensa, akhirnya nggak sampai bayangan itu. Bayangan itu nggak sampai ke retina. Di tengah-tengah sini atau belum sampai lah pokoknya. Nah, itu karena apa? Karena terlalu lebar gitu, terlalu besar bola matanya sehingga bayangan yang dibentuk, yang dibawa dari cahaya tadi itu nggak sampai ke retina, sehingga ketika melihat benda yang jauh itu, ini kan benda jauh ya, benda jauh itu jadi buram gitu, nggak terlalu jelas kelihatannya. Nah, maka solusinya seperti apa? Solusinya adalah menggunakan kacamata dengan lensa yang cekung. Kenapa? Karena lensa cekung itu dia divergen, dia menyebarkan. Nah, nanti kalau pakai lensa cekung di sini dia kacamata. Nah, tadi yang cuma segini ntar diteruskan, jadi dilebarkan lagi. Nah, jadi sampai nanti ke retina. Itu pakai lensa cekung. Kalau cembung ntar lebih dekat lagi di sini gitu. Ya. Ini kan kita pengen cari solusi ya. Maka lensa cekung itu dia biar di mufarriqoh, biar dipencar lagi, biar disebarkan lagi cahayanya ke lebih jauh begitu ya. Nah, yang kedua adalah tulun nazar. Balikannya adalah rabun dekat atau hipermetropi. Hipermetropi. Nah, berarti kebalikannya, rabun dekat berarti dia melihat jauh, melihat benda yang jauh itu jelas, tapi ketika melihat benda yang dekat itu dia buram, dia nggak jelas ya. Nah, kebalikan sebabnya, kalau yang tadi rabun jauh karena terlalu besar bola matanya maaf sebelumnya. Jadi ini tadi yang pertama, kembali sini ya. Yang pertama itu karena bola matanya terlalu besar atau karena kornea matanya yang terlalu cembung, terlalu tebal loh gitu ya. Ini kornea mata tuh yang ini, yang depan nih. Nah, kalau misalnya terlalu besar gini, misalnya gitu. Misalnya bola mata bisa aja normal nih, normal bola matanya. Tapi karena kornea yang terlalu tebal, akhirnya terjadi sama. Yang terjadi cahaya tersebut nggak sampai ke retina, tapi terhenti di depan retina. Itu doang sih. Terus kemudian lanjut ke sini lagi ya. Nah, kalau tadi ini karena bola mata terlalu besar, ini kebalikannya. Bola mata terlalu kecil. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika melihat benda yang dekat itu, ya di sini ya, benda ini dekat nih, dengan ini kan jauh kan dari mata ya. Ini dekat dari mata. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi bayangan yang atau sinar yang melewati lensa ini akan meneruskan bayangan sampai ke belakang retina ya, belakang sini gitu. Ya gambar aja ke belakang retina. Sehingga apa? Sehingga jadi buram juga gitu. Yang ini terlalu dekat, terlalu depan, ini terlalu belakang. Nggak tepat di retinanya. Sehingga buram gitu ya. Nah, solusinya bagaimana? Atau misalnya dia matanya normal, nggak kecil bola matanya. Tapi karena kornea terlalu tipis ya. Yang terjadi juga sama.
bayangan yang terbentuk itu atau sinar yang masuk itu diteruskannya terlalu jauh gitu ya, terlalu jauh karena jaraknya terlalu kecil atau kornea terlalu tipis gitu ya, sehingga membentuk bayangan di belakang retina yang tadinya juga buram. Nah, solusinya adalah dengan menggunakan lensa cembung yang tadi kita bahas ya, bayangan pembentukan bayangan-bayangannya. Karena cembung itu dia konvergen, dia mujammi ya, dia memfokuskan, memusatkan bayangan. Sehingga kalau pakai lensa cembung ntar dimajuin ke depan sini, ya ditaruh lensa cembung sini. Nah maka jadi nggak di sini lagi, jadi mundur dia ke depan sampai ke retina. Itu kalau dia pakai lensa cembung. Kalau cekung ya terjadi lebih jauh lagi gitu, makin buram lagi. Nah itu kemudian terakhir ada pembahasan dikit ya, adasah al-lashiqah atau lensa kontak atau juga sering disebut soft lens ya. Nah tustaqdamul adasatul lashiqah badalan minan nadharat. Lensa kontak atau soft lens ini digunakan sebagai alternatif dari kacamata. Nah seperti apa sih soft lens itu? Ibarah an adasah raqiqah jiddan masnu'ah minal plastik, merupakan lensa yang sangat tipis yang terbuat dari plastik. Wa yumkinu wad'uha multasiqan biqarniyatil aini wa naz'uha bisuhulah, yang bisa dengan mudah langsung tempelkan kepada kornea mata dan juga mudah dilepas gitu ya. Tapi soft lens ini kalau tidak diperhatikan, tidak diberikan perawatan yang baik, maka nanti bisa mengakibatkan iritasi. Kalau nggak salah itu ada batasnya 8 jam ya, sekitar segitu. Itu batas maksimal penggunaan soft lens. Biasanya sering menggunakan soft lens ini kan ini ya, perempuan-perempuan. Kalau saya mah nggak tahu apa-apa. Oke, dengan ini berarti berakhir sudah bab kedua dari energi cahaya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.